Di Indonesia, itu 35% pria usia 20-80 tahun sudah punya masalah dengan ereksi. Oh, itu ya. Maka saya nggak heran. Datang sama saya pun dalam acara event apa, mahasiswa, bahkan usia 25 bilang, "Dok, gue masa nggak bisa ngaceng dok," Ya, katanya. 20-an ya. Badannya nggak gemuk, tapi pola makannya seperti itu. Oke. Kemudian dia setiap hari merokok. Kita bicara makanan yang bisa membantu fungsi seksual. Kopi membantu meningkatkan stamina seks malah. Selama nggak pakai gula pasir. Kunyit dan jahe juga membantu mengoptimalkan oksida nitrit. Jahe hitam itu sendiri kemampuan natural healingnya bagus banget, tapi khususnya untuk kemampuan seks dia membantu memang membuka pembuluh darah juga. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini narasumber sahabat saya. Beliau adalah seorang edukator kesehatan alami, Dr. Paidon. Apa kabar dok? Dahsyat luar biasa, salam sehat. Gimana? Ya. Kesibukannya masih seputar selangkangan. Langsung ditembak. Saya tembak balik deh. Dok, ya. Kenapa sih dan apa sih definisi loyo atau kurangnya vitalitas bagi para pria nih? Bisa jadi inspirasi kesehatan di sesi kali ini kita. Ya. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa ya. Ini mungkin karena yang nonton ini kan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, bahkan sampai ke ujung Alaska barangkali ya. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, besem Yesus Hamasiah, salam kebajikan rahayu. Oke, kalau bicara definisi, saya pakai bahasa awam aja lah ya. Kalau pakai bahasa terlalu teknis nanti banyak yang nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau loyo itu ya tidak bisa berdiri gitu aja, tidak bisa ereksi. Beda sama ejakulasi dini. Jadi kalau ejakulasi dini itu mungkin durasinya di bawah ekspektasi, di bawah 2 menit. Kalau dibilang normal itu kan sekitar 3-7 menit. Nah kemudian kalau orang laki-laki dan perempuan itu mungkin merasakan cukup puas itu antara sekitar 7-15 menit. Pada beberapa orang katanya penelitian bilang di atas 15 menit sampai 30 menit itu udah kelamaan. Gitu. Kelamaan ya? Kelamaan. Tapi ada yang mengatakan bahwa survei lain bilang bahwa yang desirable itu adalah sampai batas 30 menit. Tapi ada yang bilang 30 menit kelamaan, tapi ya udah kembalikan sama orang itunya. Tapi itu maksudnya itu masalah orgasme ya. Tapi kalau vitalitas itu masalah bisa berdiri apa enggak. Gitu. Oke, jadi bisa berdiri atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi orgasmenya. Ejakulasi dini ya. Ya, ejakulasi. Ini dua cerita yang berbeda. Dua cerita yang berbeda. Oke. Ya. Kita akan bongkar nanti sedikit ya. Cuman saya pengen kembali nih ke gender atau jenis kelamin ini. Apakah hanya pria saja yang harus mewaspadai masalah vitalitas ini atau terjadi di perempuan juga sih? Kalau perempuan mungkin nggak ke vitalitas karena apa yang berdiri kan perempuan begitu. Nggak ada yang berdiri kan. Nah, mungkin kalau perempuan ini langsung berespon. Langsung berespon nih. Makanya kalau kesehatan itu ya, kalau kesehatan itu bicara selangkangan itu selalu menarik perhatian ya. Jadi gini, kalau perempuan itu mungkin nggak ke sana. Mungkin dia worry untuk pasangannya. Tapi buat dia sendiri ya mungkin adalah masalah kering. Yang kering atau kedua tidak bergairah itu kan. Atau mungkin tidak bisa mengalami yang namanya orgasme. Dan memang sekitar 50% perempuan itu tidak mengalami orgasme dalam kehidupan pernikahannya. Jadi begitu. Jadi bukan masalah vitalitas kalau perempuan. Oke, berarti fokus nih di sesi sekarang sampai akhir diskusi kita nanti terkait dengan pria ya. Laki-laki. ya? Boleh diintip wanita. Boleh diintip wanita karena mungkin perlu. Karena mungkin si wanita cowoknya ganteng, tapi bawahnya nggak perform gitu. Gitu dia cinta banget nih tampangnya kayak opa Korea nih. Tapi bawahnya nggak perform kan gitu. Bisa jadi. Jadi mungkin boleh diintip sama wanita. Gitu ya. Boleh diintip sama wanita. Tapi ngomong-ngomong mengenai vitalitas ini biasanya yang mengalami kendala itu umur berapa mulainya atau umur berapapun ya? Jadi kalau ada kemarin saya ada dokter siapa ya, saya lupa namanya dari FKUI, itu kita bicara data aja. Di Indonesia itu 35% pria usia 20-80 tahun sudah punya masalah dengan ereksi. 20 tahun? 20 tahun. Jadi no play. Kalau di Amerika itu 50% pria dari usia 40-70 itu punya masalah dengan ereksi. Oh gitu. Jadi kalau saya bilang usia 20-80 tahun 35%-nya bermasalah, berarti yang 65% nggak bermasalah kan begitu.
Nah, untuk yang tidak bermasalah, tetap harus perhatikan, karena kalau enggak ntar Anda masuk ke kategori yang itu. Kategori yang bermasalah. Kenapa? Karena saya ngelihatnya gini, kembali ke bahwa fungsi seksual itu adalah gambaran dari fungsi kesehatan tubuh secara umum. Sementara angka di Indonesia saat ini ketika berbicara masalah kesehatan, 30% orang Indonesia usia di atas 18 tahun itu hipertensi. 12% mengalami diabetes. Ini saudaraan nih sama masalah disfungsi ereksi. Jadi saya nggak bicara ke kuat. Biasanya kalau ketemu orang masih muda, suka songong tuh. Wah, gue kuat main berapa kali gitu kan. Lo belum diabetes, lo ntar kalau udah diabetes nangis lo. Dan itu sering ketemu saya kalau di seminar. Oh gitu ya? Dulu saya macan dok, sekarang saya kayak kucing katanya gitu. Boleh dijelaskan nggak dua ini, hipertensi dan diabetes? Nah, secara mudah lah dipahami gimana sih kira-kira pengaruhnya? Diabetes itu gula darah tinggi. Suatu kondisi ditandai dengan gula darah tinggi. Ketika gula darah tinggi yang terjadi adalah aliran darah itu di dalam pembuluh darah itu dia menggesek-gesek gula yang tinggi. Gula itu menggesek-gesek bagian dinding dalam pembuluh darah. Oke, kalau digesek nanti kan ada sumbatan. Nah, kalau ada sumbatan artinya apa? Artinya sirkulasi darah ke alat vital berkurang. Kan itu tentunya proses. Itu yang pertama. Jadi ini ilustrasi aja. Misalnya untuk bisa mengembang, penis membutuhkan 10 cc darah. Tapi karena ada masalah sumbatan di pembuluh darah yang masuk nggak 10, misalnya 8. Jadi penisnya yang tadinya kayak timun udah jadi mulai kayak pisang tuh, pisang berkulit. Gitu ya. Kadang-kadang ketika orang sudah merasakan hal ini, bukannya disikapi sebagai something wrong with my body, tapi beli obat kuat. Biasanya gitu ya? Biasanya gitu. Takut nggak perform kan. Kalau minum obat kuatnya, kebetulan badannya sehat, nalarnya bagus, ya sudah dia baik-baik saja. Tapi kalau yang nggak nalar, obat kuatnya minum langsung 2, minum minuman berenergi. Pas lagi main kena serangan jantung. Itu banyak beritanya. Iya, kadang-kadang pernah dengar berita di hotel meninggal siapa dan sebagainya dengan lagi siapa main gitu. Stroke gitu ya. Coba lagi main tiba-tiba mukanya mencok gitu. Itu. Kayaknya nggak lucu banget. Kebayang nggak dibawa misalnya lagi kayak gitu keluarganya seperti apa gitu. Iya. Nah, makanya saya lebih ke ketika mau edukasi kesehatan sekarang ini orang itu tidak tertarik untuk periksa gula darahnya. Tidak tertarik periksa tekanan darahnya. Kemarin itu kita terpaksa periksa tensi kita. Se-Indonesia periksa tensi waktu kita mengalami pandemi COVID. Ya. Semua orang harus ditensikan. Nah, masih ingat nggak tuh pemirsa? Waktu itu tensimu berapa? Begitu saat itu tensimu udah di atas 140, lu waspada. Kenapa? Karena tensi tinggi itu juga sudah ada sumbatan pembuluh darah di alat vital laki-laki, menuju alat vital laki-laki. Di dan menuju. Diabetes juga di dan menuju. Apalagi diabetes itu yang rusak bukan hanya pembuluh darahnya, tapi sarafnya. Sarafnya kena ya. Jadi ntar digeli-gelin itu nggak mau bangun. Udah anfal ya? Iya, udah anfal gitu. Jadi kayak pajangan. Ayo dong mas, ayo gitu. Nggak mau berdiri dia. Tisu tuh udah nggak berguna ya? Mau kok tahu sih? Apa gitu? Nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Berdiri aja enggak kan gitu. Iya. Mau diapain gitu. Nah pada saat itu berusaha tuh mencari cara segala macam. Ya sama kayak orang menderita stroke, saya juga membantu teman-teman yang stroke, ada di yayasan stroke ya. Ketika orang stroke kan masalah pecah di pembuluh darah di otak atau sumbatan. Kemudian lengannya nggak bisa bergerak. Oke. Selalu yang dipikirin nomor 1 apa? Latihan lengannya. Latihan lengannya? Bukan ininya. Kan lucu. Sumber utamanya kan masalah pembuluh darah. Nah, orang punya masalah disfungsi ereksi, masalah utamanya kan kecuali trauma, tabrakan, ketendang, lagi bela diri, jatuh dari motor. Secara umum kan masalahnya adalah pola makan yang tidak sehat. Nah, mau ngubah ini gimana? Gitu. Karena kalau nggak, progresif nih. Ini angka 35% aja menurut saya belum nggak 100% akurat. Bisa-bisa sudah lebih. Bisa-bisa lebih ya? Bisa-bisa lebih. Taunya dari mana? Taunya dari semakin banyak penjualan obat kuat, tanda kutip, bahkan malam-malam di pinggir jalan yang dorong gerobak gitu. Pernah ke Jatinegara nggak yang suka gerobak jual obat gitu? Nggak pernah beli obat gituan di pinggir jalan. Dia di pinggir jalan takut dipancing. Apa gitu? Order online dong. Bukan mancing maksud gue. Kalau lewat itu nggak anak baik-baik. Malam-malam dia jikir. Masih aman. Bagian dari 65% gitu. Ya, gitu. Jadi itu sebabnya saya kasih tahu bahwa
Pertama diabetes hipertensi, obat hipertensi sendiri bisa menyebabkan impotensi. Obat hipertensi sendiri bisa menyebabkan impotensi. Gimana tuh hubungannya tuh? Iya, karena mekanisme kerjanya jelasnya saya tidak tahu, tapi sudah di list banyak obat-obatan hipertensi jangka panjang bisa menyebabkan impotensi. Oke. Gitu. Obat kolesterol menurunkan testosteron menyebabkan gairah seks turun. Obat kolesterol sendiri meningkatkan gula darah. Nah, kan capek. Jadi ketika kita punya masalah gula darah, tensi tinggi, kolesterol tinggi, itu warning buat laki-laki, ntar lu punya masalah seksual. Gitu. Bukan hanya penyakit itunya ya, tapi obatnya. Nah, kalau kita menggunakan tanda kutip obat kuat, kita pakai bahasanya obat kuat. Berarti apa? Proses yang sedang berjalan ini kita diemin kan? Kita cuman masking efek doang. Makanya makin lama ketika orang menggunakan obat buat disfungsi ereksi, makin lama orang pengen nambah dosis karena ngerasa turun nih kemampuannya. Karena proses yang merusak tubuhnya didiemin jalan terus. Gitu. Jadinya 1 tambah 2 sekali pakai gitu ya. Iya. Okay. Dan dia dengan santainya tetap merokok, minum minuman keras. Tapi yang saya heran mereka udah gitu minum minuman keras, nggak minum air keras. Itu dampaknya langsung terasa soalnya kalau langsung mati beneran. Langsung mati gitu ya. Gitu. Dok, tadi disampaikan ada penyakit contohnya 2 hipertensi dan diabetes ya, bisa berhubungan atau menyebabkan disfungsi ereksi atau seksual ya, impotensi ya. Kemudian obatnya juga untuk menyembuhkan 2 penyakit itu bisa mengakibatkan. Pertanyaan saya, usia juga berpengaruh banget nggak sih? Sebetulnya bukan usianya, lifestyle-nya itu. Lifestyle ya. Jadi lifestyle yang menyebabkan diabetes adalah lifestyle yang menyebabkan impotensi. Oh gitu. Lifestyle yang menyebabkan hipertensi adalah lifestyle yang menyebabkan lifestyle yang menyebabkan hipertensi, lifestyle yang menyebabkan impotensi. Lifestyle yang menyebabkan usia 30 mengalami impotensi. Bukan, apa itu bilangnya? Lifestyle yang menyebabkan orang mengalami impotensi itu nggak peduli dia usianya berapa. Oke, nggak melihat usia ya? Melihat usia. Buktinya orang sampai sekarang ada orang yang punya pola hidup sehat sampai umur 70, 80 tanpa obat kuat masih bisa menjalankan fungsi seksual yang normal. Dan dia bukan binaragawan. Saya sering ketemu beberapa orang tua begitu yang menjalankan pola hidup sehat, dia bilang nggak pernah saya pakai obat-obatan begitu. Ini bukan kakek Sugiono ya? Pemirsa tahu nggak tuh kakek Sugiono? Gitu ya. Artinya ada yang usia 70, 80 masih katakanlah normal masih kehidupan seksualnya. Karena dia punya kesadaran. Makanya yang kita butuhkan itu kan dalam salah satu aspek kehidupan itu kesadaran buat pola hidup sehat. Ketika bicara aspek kehidupan, ketika bicara finansial, bro mungkin finansial gue jago nih. Kemudian bicara religi, hebat. Bicara tentang kesehatan mental, sip gitu. Ketika berbicara aspek sosial dengan keluarga, sip. Tapi begitu masuk ke masalah kesehatan, abai. Nggak gitu. Kita nggak kasih pay attention. Bahkan ada orang yang pay attention hanya pada cari uang aja. Yang lain nggak dipikirin. Atau religi aja, cari uang kagak, kesehatan kagak. Kan gitu. Nggak bisa. Semua itu balance harus kita kerjain semua. Artinya untuk sukses di semua bidang kehidupan termasuk di bidang kesehatan, kita butuh knowledge, kita butuh mindset, kita butuh attitude untuk bisa punya pola hidup yang sehat. Dan ingat, nggak seorang pun peduli sama kesehatan kita. Tidak seorang pun. Kecuali diri kita sendiri. Kita nggak bisa bayar orang lain berdoa buat kita dapat pahala. Kita nggak bisa bayar orang lain olahraga buat kita yang sehat. Gitu. Oke. Makin tua, umumnya semua aktivitas mulai menurun nih, karena mungkin dari sisi fisik juga makin ada penurunan ya. Otot aja mengkerut gitu ya. Mulai kurus atrofi ya. Alat vital juga sama, bisa mengurus atau memang enggak khusus untuk sama juga logikanya. Saya ngasih lihat logikanya. Sebetulnya logika utamanya adalah kesehatan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya bersih dan kita rajin memompa darah kita dalam bentuk olahraga, maka volume darah ke organ target itu akan optimal. Artinya apa? Misalnya pembuluh darah yang menuju otak itu, pembuluh darah yang menuju otak itu misalnya per menit katakanlah, saya lupa ya angkanya berapa ya, taruhlah 20
250 cc misalnya per menit. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka yang menuju otak itu bukan 250 tapi 230 misalnya. Atau turun 225. Artinya apa? Selama bertahun-tahun volume otak makin kecil. Betul nggak? Kalau volume otak makin kecil, fungsinya turun kan? Turun harusnya. Sekarang kalau misalnya volume darah yang menuju otot jantung berkurang, berarti volume otot jantungnya bisa berkurang. Volume darah yang menuju penis, yang menuju testis, karena ada penyumbatan pembuluh darah yang misalnya 10 cc jadi 8 cc, bertahun-tahun dia tentu turun volumenya. Jadi kata kuncinya adalah bukan masalah penuaannya, tapi masalah suplai darah ke organ target. Nah, suplai darah berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah dan kualitas darah. Kualitas darah itu artinya apa? Apa yang kita makan itu menentukan kualitas darah kita. Jadi kita nggak bicara yang terlalu tinggi teknisnya, tapi maksudnya kalau kita memberikan makanan yang kaya akan gorengan, goreng tepung, makanan olahan, sosis, burger, nugget, minumannya yang minuman kekinian, cappuccino, frappuccino, kemudian minuman boba yang manis, berarti kita tahu kualitas darahnya nggak bagus. Jangan heran, makanya nggak usah ngomong impotensi. Umur 30 tahun aja udah meninggal serangan jantung, stroke saat ini. Kalau udah mati kan ya nggak bisa ngaceng. Iya, mati. Udah pasti ya. Sama gitu sebetulnya. Itu di air keras tadi. Kecuali di air keras. Ya, itu air keras. Di air keras ya keras terus ya. Iya. Diawetkan tapi di museum. Tapi nggak bisa berfungsi. Nggak bisa berfungsi. Ya. Oke. Jadi kata kuncinya bukan masalah penuaan, tapi proses yang mempercepat penuaan juga membuat masalah pada size dan fungsi dari alat vital laki-laki. Oh gitu ya. Agak berbeda ya cara berpikirnya. Jadi tapi logis banget sih. Artinya kalau teman-teman itu rajin olahraga. Saya dulu anak gym banget. Dari tahun 96 itu saya kerjanya di tempat fitness. Saya hobinya tentang fitness, bahkan tahun 98 skripsi saya tentang overtraining. Saya dibantu sama Mas Aderai untuk ke berbagai perjuangan atau binaraga. Tahun 2001 saya 2001 gabung dengan organisasi angkat besi. Dan sampai saat ini saya membantu Coach Lukman di 5 Olimpik 2004, 2008, 2012, 2020 sampai terakhir kemarin. Cuma kemarin terakhir kita membantu tim Thailand. Oh, tim Thailand justru dibantu ya? Iya, lumayan 2 perak. 2 perak. Untung yang dapat emas Indonesia. Iya. Kalau enggak tapi dia juga itu anak buahnya Coach Lukman tuh. Iya. Sama gitu. Artinya kalau untuk weight training itu saya memang hidup saya di gym gitu. Gym. Cuman wisdom saya mengatakan bahwa a very basic health activities itu adalah jalan. Jalan kaki maksudnya. Makanya ya semenjak sekitaran tahun 2019, 5 tahun terakhir, saya justru menyarankan orang untuk jalan kaki 6 hari seminggu. 6 hari seminggu, hampir setiap hari itu? Setiap hari jalan kaki. Karena kebutuhan kita akan pembuluh darah itu setiap hari. Jadi sama kayak sikat gigi sehari berapa kali? 2 lah, pagi dan malam sebelum tidur. Okay. Mas sholat 1 hari 5. Boleh nggak dirapel gitu? Nggak bisa, nggak boleh. 35 kali gitu. Nggak boleh. Atau sikat gigi 1 minggu jadi 14 kali. Wah itu nggak usah ngantor itu, nanti bawaan semua. Nah, artinya kebutuhan kita untuk olahraga ya setiap hari, nggak bisa dirapel. Nggak bisa dirapel ya. Dengan demikian kita memastikan suplai darah ke otak kita, itu every day, itu full otak kita dapat darah. Alat vital tuh tiap hari dapat suplai darah yang cukup. Gitu. Wisdomnya ada di situ. Makanya saya yang tanda kutip anak gym itu saat ini bisa ngajakin orang untuk jalan kaki dulu deh. Oh nggak bisa jalan kaki. Kenapa? Keberatan badan. Ya sudah, kamu mulai dengan sepeda. Sepeda statis. Kenapa? Lututnya sakit. Terapi dong lututnya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya gitu. Aku nggak bisa jalan sebab telapak kakiku sakit. Nah terus? Jadi aku nggak males jalan. Lah, terus kenapa nggak diterapi kakinya? Kan gitu. Memang males kan? Renang kan bisa ya? Renang bisa, naik sepeda bisa. Gitu. Jadi pembenaran tuh banyak banget. Cuman saya bilang sekarang very basic adalah jalan kaki 6 hari seminggu itu kebutuhan kita untuk mempertahankan fungsi secara umum. Dan untuk laki-laki, ini basic untuk bisa melakukan aktivitas seks yang sehat. Basic banget ya. Kalau mau yang kalau yang optimal ya enggak lah. Kalau optimal ya harus ke masa nggak ada tenaganya kan orang kan butuh kayak coba kalau posisi missionary kan di atas kan kayak push up. Tetap harus ada tenaga kan? Harus ada tenaga. Tapi kan basic kan. Nah artinya kenapa saya selalu sarankan start dengan jalan kaki? Karena
Kalau udah biasa jalan kaki 6 hari seminggu, itu mood kita untuk olahraga tuh gampang naik. Menurut saya. Iya. Mau taruh nanti yang sore harinya seminggu 2 kali seminggu 3 kali, itu nggak ada masalah. Tapi pasti jalan kaki 6 hari seminggu, tolong jangan diganggu gugat. Merasa ada yang kurang kalau nggak melakukan, kalau udah terbiasa ya. Betul. Hari Minggu kita beristirahat nggak apa-apa, biasa. Nah kalau misalnya 6 hari seminggu, ternyata minggu ini lagi bolong cuma bisa 4 kali, so be it, biarin deh. Minggu depan bisa 5 kali, bagus. Minggu depan bisa 6 kali, bagus. Minggu depannya 3 kali, nggak apa-apa, balik usaha 6 kali. Terus diusahakan 6 kali seminggu. Gitu. Kayak sikat gigi, satu saat kita lagi perjalanan, ya nggak bisa sikat gigi 2 kali sehari. Boro-boro kan gitu, di pesawat di apa nggak ada, ya mungkin bisa dalam 2 hari cuma sekali. Ya udah, tapi kan setelah turun dari pesawat, kita bisa kembali 2 kali sehari sikat gigi. Gitu juga dengan olahraga. Oke. Dok, tadi dijelaskan bahwa untuk tubuh kita sehat, termasuk kita harus memastikan suplai darah ke otak, ke anggota tubuh yang lain itu lancar ya, gitu, optimal lah. Termasuk tadi kan kalau kita bicara sesi kali ini vitalitas ke katakan alat kelamin ya. Ini maaf nih, di luar sana ada 2 pendapat, saya nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Katanya untuk memastikan suplai darah ke alat vital kita secara konsisten itu masturbasi atau maaf nih onani itu bagus. Tapi di sisi lain ada yang bilang itu bahaya, nanti kita bisa ejakulasi dini. Yang benar yang mana sih dok? Onani itu netral. Masalahnya adalah gaya hidup kita seperti apa. Gaya hidupnya justru ya, balik lagi. Onani itu netral, ya kan. Kita bicara dari urusan kesehatan, bukan bicara dari sudut pandang religi. Itu bisa membantu laki-laki yang punya masalah dengan ejakulasi dini. Latihannya namanya stop and go. Jadi kalau misalnya dia ntar, kan kadang-kadang ada tuh laki tuh, wah istrinya cantik banget nih, baru nempel 2 menit langsung nggak tahan mah gitu kan. Ya, aduh. Ini baru kali ini saya udah kehabisan kata-kata, lanjut dong, sorry. Kalau mendingan ya dengar saya ngajarin yang benar. Ya, ini edukasi ya, edukasi. Ini kita tidak bicara porno ya. Ini inspirasi juga untuk hidup sehat. Silakan dok, lanjut. Karena kalau yang ngajarin yang lain kan nggak pakai dasar. Kalau saya kan dokter ngajarin pakai dasar. Nih, misalnya gini, perempuan itu secara umum dari mulai zero masuk di luar sudah foreplay, dia sudah terangsang, sampai mencapai orgasme itu rata-rata 13,5 menit. Oh, 13,5 menit? Ya. Nah, kalau cowok? Laki-laki itu rata-rata 5,5 menit. Oh, duluan dong ya? Leg-nya 8 menit. Oh. Kalahnya 8 menit. Nah, jauh banget ya? Sekarang gimana kalau laki-laki ternyata nih, ya oke lah, mungkin bukan pasangan muda lah, udah bertahun-tahun pun masih sama. Karena istrinya mungkin cantik sekali, seksi, bisa menjaga badan. Wah, pokoknya kalau udah ngelihat bininya, buat terkam, 3 menit selesai. Iya. Sementara istrinya masih jauh nih. 10 menit. Nah, kan ketinggalan 10 menit. Iya. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan istrinya juga gimana nih, udah diubun-ubun kan begitu. Nah, disitulah onani atau masturbasi itu bisa membantu. Jadi ketika dia melakukan masturbasi, ketika dia merasa geli rangsangnya, stop. Terapi jatuhnya ya? Bagian dari terapi. Oh, bagian dari terapi. Tapi ketika orang bilang, oh jangan masturbasi, nanti lo impoten. Nah, mungkin proses yang menyebabkan impotensi itu sedang berjalan, sementara dia senang masturbasi. Oh gitu. Jadi ada 2 cerita yang benar-benar tidak berhubungan. Tidak berhubungan, tapi seakan-akan itu berhubungan ya, karena awam tadi mungkin ya. Oke, dok tadi sempat diceritakan gaya hidup, oke, satu hal. Ada penyakit dan obat yang bisa menyebabkan juga gangguan terhadap fungsi seksual ya. Juga ada tadi sempat disampaikan makanan-makanan termasuk ya fast food gitu ya. Yang berminyak dan lain-lain sempat disampaikan tadi. Terus kalau kita ingin hidup sehat termasuk makanan sehat tuh apa sih? Sehingga ini bukan untuk membangkitkan gairah ya, tapi makanan sehat yang ujungnya ke sana. Apa dok? Jadi gini, pertama pola hidup sehat tuh makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat dan aktivitas sehat. Oke. Aktivitas sehat apa sih? Apa bedanya sama pikiran sehat? Aktivitas sehat tuh gini, kita kena matahari pagi itu aktivitas sehat. Kita jalan kaki di tanah asli atau pasir laut, itu membuat kita bersentuhan dengan bumi, kita dapat energi listrik bumi. Aktivitas sehat itu misalnya kita ketawa yang asik ketemu teman-teman, itu ketawa sehat. Kemudian aktivitas sehat itu misalnya aktivitas sehat tambahan, kita menggunakan terapi sauna, terapi laser, itu aktivitas sehat. Nah, kembali tadi, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Nah, semuanya harus jadi satu. Kita kerjain semua. Nah, sekarang makan sehat. Makan sehat, saya nggak bicara teori gizi terlalu dalam, langsung praktek aja.
makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Oke. Ini saya sudah ajarkan lebih dari 10 tahun. Jadi saya ajarkan orang itu untuk makanan pokok makan buah. Nggak usah takut, buah tidak akan diubah menjadi jadi fatty liver karena fruktosa pada buah bukan fruktosa sirup. Oh, jadi beda ya? Beda. Oh, oke. Fruktosa pada buah adalah gula siap pakai. Dan kemudian kalau kita makan buah itu nggak cuma single nutrient fruktosa doang, tapi dia multiple nutrients. Biasa kalau makan buah itu ada serat larut, serat tidak larut, vitamin, mineral, dan fitokimia. Jadi nggak bakal bermasalah. Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat kalau bisa yang sehat, nasi merah, kacang hijau, ketan hitam, ya kembali lah. Serat ya, ada serat ya. Serat tinggi. Kemudian menunya enak nggak digoreng? Nggak digoreng. Nah, jadi kalimatnya untuk bicara menu yang lebih sehat, langkah pertamanya adalah mengenali makan yang enak tidak digoreng. Misalnya apa? Soto lebih sehat. Iya, tidak digoreng ya. Lebih sehat. Ikan bakar lebih sehat. Kecuali ikannya digoreng dulu baru dibakar. Kemudian kalaupun harus menggoreng, kita bisa menggunakan minyak kelapa. Atau gorengan rumah deh, gitu, supaya tidak terlalu banyak ketemu dengan minyak yang banyak radikal bebasnya. Kemudian lemak sehat. Lemak sehat itu kita makan misalnya minyak zaitun atau VCO atau suplementasi omega 3 sehari 2 kali. Ini part of healthy lifestyle. Banyak orang tidak mengerti bahwa minyak sehat itu sangat vital fungsinya bagi tubuh kita. Tubuh kita sangat membutuhkan lemak untuk kepentingan membentuk dinding sel yang sehat. Nah, kalau misalnya kita suplai tubuh kita dengan lemak yang tidak sehat, maka dia akan membentuk dinding sel yang tidak sehat. Oke. Makanya lemak sehat itu penting buat kesehatan. Saya selalu ngajarkan begitu. Kalau saya sendiri personally, saya sih lebih senang pakai VCO. Nah, VCO itu saya pakai dengan kopi. Jadi saya ngopi, kasih VCO, pakai gula aren. Kopinya nggak masalah tuh? Nggak masalah. Kopi sendiri bagus? Bagus. Oke. Kopi membantu meningkatkan stamina seks malah. Selama nggak pakai gula pasir. Gula pasirnya itu yang bikin masalah. Gula pasir. Oke. Ketika dia bermasalah ketika dia dicampur dengan gula pasir atau creamer, itu bermasalah. Oke. Sampai mana gue tadi ya? Nah, sampai visio. Lebih suka pakai visio. Ya. Visio sama kopi. Nah, kemudian karena saya nggak setiap kali juga ngopinya begitu serupa, karena saya juga ada beberapa produk kopi yang sedang saya bantu promosi. Jadi kadang-kadang saya pakai visio, kadang-kadang saya tidak. Tapi yang buat basic setiap hari saya adalah pakai omega 3. Omega 3. Ya, suplementasi omega 3 sehari 2 kali saya pakai. Di luar itu kopi dengan visionya masih saya minum. Oke. Kelima itu air putih cukup. Nah, jangan pikir minum air putih yang cukup itu adalah sesuatu yang dikerjakan semua orang. Enggak. Orang itu butuh air putih kalau saya hitungannya, kalau saya pakai yang 0,3 cc kali berat badan. Kalau berat badan saya 90 misalnya, saya butuh satu hari 2,7 liter. Ada orang yang menganut 8 gelas air sehari. Kalau 8 gelas kali 200 cc 1,0 liter, ya silakan aja. Rata-rata itu soalnya yang dipahami orang ya. Saya juga termasuk tahunya itu. Ya. Kalau saya lebih kepingin pakai yang lebih optimal, 0,3 cc kali berat badan. Nah, jadi kalau makan sehat udah polanya seperti ini, sekali-sekali cheating nggak apa-apa. Oke. Dampaknya nanti di dalam pembuluh darah itu nyata sekali kalau udah bicara makan sehat kayak begitu. Nah, ketika ini sudah jalan, baru kita berpikir makanan apa yang bisa menyebabkan masalah pada kesehatan secara umum dan termasuk fungsi seksual. Nomor 1 ya junk food. Junk food itu khususnya yang gorengan tepung, kemudian french fries yang dipanas dengan panas tinggi, itu menyebabkan pengentalan darah. Oh, yang enak-enak lagi tuh. Apalagi Oke. Kayaknya langsung. Iya nih, jangan-jangan. Oke, lanjut. Apalagi misalnya burger itu banyak bahan sintetis di dalamnya. Kecuali kita bikin burger daging sendiri, kita olah sendiri. Karena bahannya nggak salah, burger itu nggak pernah salah. Yang salah ketika menjadi berlebihan dikonsumsi setiap hari. Iya. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa bahan sintetis itu apalagi kemudian nanti digoreng nih. Gitu. Kita makan, temannya apa? French fries. French fries pasti. Temannya apa? Minuman bersoda. Minum bersoda ya. Hampir keceplosan ya. Nah, artinya apa? Itu terjadi pengentalan darah. Masih muda, tubuh kita masih bisa kompensasi. Karena panjang pembuluh darah dalam tubuh kita 100.000 kilometer. Jadi mungkin yang rusak udah aja sedikit-sedikit nggak terlalu terasa. Tapi kalau pola itu dibiasakan terus, nanti penyumbatan pembuluh darah terjadi, termasuk yang ke penis. Oh, itu ya. Maka saya nggak heran. Datang sama saya pun dalam acara event apa, mahasiswa, bahkan
usia 25 bilang, "Dok, gue masa nggak bisa ngaceng dok," Ya, katanya. 20-an ya. Badannya nggak gemuk, tapi pola makannya seperti itu. Oke. Kemudian dia setiap hari merokok. Kan dia merokok nggak apa-apa gitu. Ya kan akumulasi lifestyle tiap-tiap orang kan badannya beda. Beda-beda. So don't try your luck Ya, with ya. that kind of activities. Nah, kemudian baru kita bicara makanan yang bisa membantu fungsi seksual. Kita bicara makanan yang masalah pembuluh darah aja dulu. Oke. Ya, pembuluh. Satu adalah namanya yang merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu kalau ini pembuluh darah bagian dalamnya itu Iya. dinding pembuluh darah itu bisa menghasilkan molekul namanya oksida nitrit. Oksida nitrit itu ntar bisa membuka begini. Nah, ketika dia terbuka, tekanan darah kita bisa turun secara umum. Nah, kemudian aliran darah kan menjadi lebih lancar karena diameternya lebih gede. Termasuk yang ke penis lebih bagus. Gitu. Nah, sekarang kita bicara makanan apa yang bisa membantu mengoptimalkan oksida nitrit dalam pembuluh darah. Nomor 1 buah-buahan misalnya semangka dan melon. Oh, nggak semua buah? Nggak semua buah. Oke. Nomor 1 semangka dan melon. Nomor 2 misalnya cabai dan paprika. Cabai? Oh. Ya, contohnya gini, kalau kita makan cabai, pedes kan? Pedes. Mukanya merah kan? Merah banget. Pembuluh darah ngebuka, termasuk yang di bawah. Oh. Maksudnya dikasih cabai? Bukan. Lu makan cabai. Ini kan pembuluh darah ngebuka. Iya, iya. Iya. Kalau kasih cabai gitu, pedes lah bos. Pedes. Iya, iya. Lanjut. Ya. Jadi gitu, cabai termasuk ya? Masuk. Oke. Kita rutin makan cabai membantu kesehatan pembuluh darah. Tapi kan pedes. Ada solusi alternatif nggak selain cabai? Paprika. Oh, iya. Saudaranya. Kalau buah yang lain, anggur hitam dan delima. Oh, delima. Delima. Delima itu kan bijinya, sama bijinya makan. Oh, sama bijinya? Iya dong. Biasanya sama bijinya soalnya. Blender. Oh, blender sosinya atau enggak, kita kok kalau makan lima bisa digigit kok itu. Oh, gitu. Semuanya ya gitu. Iya, cuman kita nggak biasa. Bukan pinggir-pinggirnya aja gitu ya. Oh, kita mau buat jarang makan delima nih ketahuan nih. Ada 4. Delima ada 4. Ada 4. Oh. Delima ada 4. Apa menguji konsentrasi, masih fokus sih. Ya. Ini luar biasa soalnya. Bawang putih dan bawang merah. Oh, bawang putih, bawang merah. Bawang putih harus digeprek ya. Harus. Nah, itu yang kenapa harus digeprek? Kan sebenarnya kandungannya nggak digeprek juga ada di dalam. Kalau digeprek, bahan kimia aktifnya nggak keluar. Jadi kebayang ya. Jadi untuk ada bawang putih, ada potongan bawang merah, ada cabai, kasih VCO, diaduk-aduk, kasih daun jeruk. Lo makan ayam bakar, terus lo ngapain? Wah, ini lagi makan Viagra alami. Lagi makan Viagra alami. Nah, padahal itu sambal mata. Oh iya, sambal mata ya isinya. Ayo, ada banyak minyaknya itu. Minyaknya kan sehat. VCO. Oh, minyak VCO tadi. Oh iya. Parah sedikit nggak apa-apa. Nah, udah tuh. Kemudian apa? Kunyit dan jahe juga membantu mengoptimalkan oksida nitrit. Kunyit dan jahe? Selama tidak pakai gula pasir. Oh itu, gula jahe pasir. Juga kita kan cuma taunya jahe Indonesia yang terkenal jahe merah. Jahe merah ya, itu jahe kuning. Jahe hitam ada. Jahe hitam? Ya. Kalau kita ke Thailand, itu di Thailand itu ada jahe hitam. Nah, jahe hitam itu dikenal sebagai black ginseng. Lebih bagus? Untuk urusan seksualitas berimbang. Ya. Oke. Ya, berimbang dengan jahe merah, bahkan kalau ya mungkin karena mereka juga nggak coba ya. Tapi kalau orang di Thailand itu mixed martial art-nya pakai itu. Nah, jahe hitam itu sendiri kemampuan natural healing-nya bagus banget, tapi khususnya untuk kemampuan seks dia membantu memang membuka pembuluh darah juga. Jadi ini saya hanya ngasih tahu, saya ada juga tanda kutip mempromosikan kopi dengan jahe hitam. Kita nggak sebut merek di sini, cuma ngasih tahu aja bahwa itu ada. Jadi kunyit dengan jahe itu bisa membantu untuk mengoptimalkan masalah seksualitas. Jadi itu untuk masalah ereksi ya. Beda untuk testosteron. Oh, beda lagi. Testosteron itu untuk gairah seks, hasrat. Oh, jadi testosteron itu justru untuk hasratnya gitu. Jadi kalau nggak ada hasrat, misalnya gini, pernah nggak ngelihat orang cantik tapi nggak horny gitu? Atau ngelihat pasangan nggak horny? Kamu nggak ada apa-apa, tapi kamu nggak horny. Pembuluh darah oke, bisa ereksi, tapi nggak ada hasrat. Itu juga masalah ya. Pas diganggu-ganggu gitu, penisnya bisa berdiri gitu. Tapi kok nggak kepengen gitu. Bukannya tidak cinta. Aside from that. Itu testosteron ya? Testosteron. Jadi testosteron itu adalah hormon gairah
kita sebut dengan zest hormon, yang mana ini adalah memang dibutuhkan untuk laki-laki berpikir kreatif, menaklukkan dunia, berprestasi, testosteron. Nah, testosteron itu nanti karena masalah pembuluh darah tadi juga, penuaan, itu produksinya makin lama makin turun, gairahnya makin turun. Oh gitu. Nah, artinya ketika kita sudah berpikir pembuluh darahnya bagus, kemudian kualitas darahnya bagus, sekarang kita bisa tambahkan materi yang bisa membantu mengoptimalkan hormon testosteron. Oke. Apa itu? Misalnya nomor 1 jintan hitam. Jintan hitam. Jintan hitam. Nah ini kalau teman-teman yang suka bisnis herbal ala-ala Arab ini saya tahu nih. Karena jintan hitam itu disebut di salah satu hadis. Dan itu memang bisa membantu meningkatkan testosteron. Ini bukan tangkur ya? Bukan, tangkur lain. Kalau dari ini informasi yang dapat dari manapun ini konfirmasi ke dokternya. Ternyata jintan hitam tadi. Jintan hitam. Tapi kalau ngomong dari Kalimantan itu pasak bumi. Pasak bumi meningkatkan hormon testosteron natural. Kemudian kalau orang Eropa dia pakai namanya tribulus. Kalau dari China, Tiongkok dia pakai namanya cordyceps atau tongchong xiaoqiao. Jadi kita konsumsi makanan ini membantu tubuh kita meningkatkan produksi hormon testosteron natural. Jangan berpikir supranatural, lebih lebih bergairah, lebih enggak. Kita maksimal aja. Jadi bisa sampai umur 50, 60, 70 masih pandangan hidup. Memandang perempuan, hidup gitu. Itu kalau testosteronnya kita jaga gitu ya? Iya. Oh, secara natural. Kalau enggak kan umur 70 kan jadi perjuangan hidup. Udah. Kalau orang yang nggak melihara kesehatan, bukan perjuangan hidup lagi, kenangan hidup. Kenangan, hanya bisa mengenang masa lalu yang indah gitu ya? Jangan jadi pajangan doang gitu-gitu. Oke. Jadi testosteron itu menurun ya seiring dengan usia? Kalau kita tidak jaga gitu? Bukan usia, karena ada masalah. Karena ada masalah tadi. Produksinya turun. Saya pikir gini. Karena cowok udah pasti testosteronnya tinggi dibandingkan cewek yang lebih tinggi progesteronnya gitu ya. Loh iya, kalau basicnya stok dari pabriknya memang begitu. Tapi perempuan juga hornyan sama aja. Sama aja. Dan itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Oh jadi ada juga ya? Iya. Perempuan jangan salah, perempuan itu sama dengan laki-laki. Perempuan juga senang lihat cowok ganteng, tapi diem-diem aja dia. Suaminya sama, misalnya punya suami nih, cakep nih, tapi ngelihat bintang film Korea ganteng banget, tetap aja dia bisa horny. Oh gitu ya. Tapi mana suaminya tahu? Iya, nggak ngomong aja dia ya. Iya. Apa dampaknya yang lain dok ketika testosteronnya terus menurun bagi cowok? Apakah ada perbedaan di fisiologisnya atau apa? Ini testosteron itu adalah hormon yang mempengaruhi otot. Otot, oke. Nah otot dalam tubuh kita ada 3. Otot jantung, otot rangka, otot polos. Oke. Jadi kalau hormon testosteron turun, maka yang dipengaruhi semua otot ini. Otot jantung juga kekuatannya kurang. Otot rangka udah pasti turun. Otot polos termasuk apa? Misalnya orang makin tua itu nggak bisa tahan BAB. Oh iya. Sering denger tuh, betul. Orang tua beser atau apa gitu makin tua. Beser, nggak bisa tahan pipis, kencing celana. Baru dari kamar ruang makan mau ke toilet aja jalan tiba-tiba di tengah jalan udah kencing-kencing. Iya. Nah, kemudian biasanya dia tahan nggak BAB, kok ini tiba-tiba berujut sendiri gitu. Gitu. Iya. Nah, karena fungsi dari otot-otot itu turun. Kenapa hormon testosteronnya turun? Oh turun. Jadi ketika bicara testosteron bukan fokus hanya pada seksnya saja, tapi pada organ-organ yang dipengaruhi oleh hormon ini. Nah, makanya saya senang ngajarin kesehatan di situ. Terbalik dulu kan saya sharingnya tentang kesehatan. Nurunin kolesterol, nggak tertarik. Iya. Kalau meningkatkan gairah seks, langsung matanya melek semua. Langsung melek semua ya. Saya pernah tuh diundang di satu acara chain supermarket, acara bebas, sales, meeting sales tahunan, pesertanya 300-an orang. Sales udah ya? Sales tahunan. Nah, saya ditaruhnya habis makan malam bro. Waduh. 7:30. Itu udah sisa energi tuh. Iya, hari Minggu lagi, hari terakhir. Kan begitu. Iya. Gue bilang, wah kok gue digituin, malah bisa gue terima. Oke, gak apa-apa gue ditaruhnya 7:30. Tapi sebelum lo break, kasih gue sebentar, 5 menit di depan aja. Oh ya gak apa-apa. Bapak Ibu, abis ini saya Dr. Faidan akan sharing tentang bagaimana meningkatkan stamina dan vitalitas seksual supaya spermanya lebih kental dan Anda tahan lama di ranjang nanti setelah makan malam. Datang Bu. Tidak ada yang pulang.
penuh bro. Iya. Kalau ngomong hidup sehat nggak akan ada yang datang pulang semua. Mungkin yang nonton gue cuma panitia doang. Iya. Gitu menunaikan kewajiban ya. Iya. Oke. Apaan nih gitu? Ya, saya akan buat Anda kuat dan tahan lama. Entar ada rahasianya. Gitu. Jadi ketika bicara itu orang semua happy. Terlepas dari kita bicara mengenai disfungsi atau ada gangguan dan sebagainya, banyak juga nih yang merasa bahwa gini. Kalau misalkan kita nge-gym ototnya kita bisa gedein, ada nggak cara untuk membesarkan yang kecil gitu? Banyak sekali ya sampai kita kenal si Joni, mak siapa di sana gitu ya. Itu kan hal seperti itu kan mungkin baik-baik saja, tapi apakah itu merupakan bukti ketidakpuasan cowok atau gimana ya? Ya, jadi pertama kita bicaranya medis ya. Kalau bicara itu, ketika bicara ukuran alat vital, kepuasan laki-laki terhadap dirinya sendiri apa pasangannya? Kalau si laki-laki berpikir untuk kepuasan pasangannya, saya kasih tahu 80% perempuan itu nggak ada masalah dengan alat vital laki-laki. Oh gitu ya? Nggak ada masalah. Okay. Kedua, perempuan dengan atau tanpa alat vital laki-laki dengan jarinya aja bisa orgasme kok. Dia bisa masturbasi. Klitorisnya dimasukkan, dielus-elus atau vaginanya dimasukin, cuman kedalaman sekitar 2-3 cm dia bisa ketemu G-spot, dia bisa orgasme. Jadi kalau urusan orgasme sebetulnya tidak terlalu berhubungan, kecuali perempuannya memang punya fantasi. Itu dulu supaya orang jangan kecewa dengan alat ukurnya. Karena memang 50% laki-laki tidak puas dengan alat vitalnya. Berarti karena laki-lakinya ya, karena cowoknya itu ya. Dan karena masalahnya dia juga sering ngebokep gitu loh. Banding-bandingin gitu. Dia itu yang dilihat, yang capek yang dilihat orang itu lagi orang Afrika lagi. Yang panjangnya 20 cm gitu kan. Yang perempuannya sampai melotot. Itu udah tahu tuh acting gitu. Kemakan lagi sama acting. Coba kasih lihat orang perempuan dikasih lihat batang 20 cm. Itu apa nggak ketakutan dia? Takut juga mungkin ya. Takut lah. Wah robek nih punya gue kan gitu. Tapi gitu. Artinya itu dulu yang kita harus beresin. Nah kedua, ketika berbicara, ini ada dua nih, memanjangkan atau bikin gendut tebel nih. Ini dua cerita yang berbeda. Nah, kalau kita bicara terapi tradisional, I cannot confirm anything. Sebab saya tidak pernah melihat di depan mata saya dan tidak pernah melihat contohnya dari berbagai sumber. Misalnya minimal 10 orang lah saya lihat misalnya gitu. Oh iya ternyata lebih gede, terus ternyata berfungsi dengan baik. Nggak bisa itu. Saya nggak bisa. Hanya cerita ya atau berita gitu ya? Cerita atau berita. Tapi bahwa berita ada hal-hal yang tanda kutip menurut saya berbahaya, bahkan mungkin konyol, menyuntikkan minyak ke alat vital supaya gede, ada. Yang cerita teman saya dokter-dokter spesialis urologi, di mana penisnya malah jadi bermasalah. Iya. Jadi jaringan parut malah jadi mati. Oh gitu ya, bahaya malah ya. Ya atau dengan daun-daunan tertentu katanya, meradang, ada yang jadi sakit. Jadi teman-teman urologi, jadi saya bisa dapat cerita itu justru hanya dari dokter spesialis urologi. Nah, kalau dari teman-teman dokter urologi, ceritanya begini. Pertama, apakah kamu ingin memanjangkan penis? Bisa nggak? Bisa. Tapi, yang pertama nih, panjangnya hanya panjang saat diem. Jadi pas. Jadi waktu lagi diem dia bisa panjang beberapa senti, tapi pas berdiri, dengan sebelum dipanjangin nggak ada bedanya. Oh sama gitu ya? Ya. Oh gitu. Itu cuma diputus doang ligamennya. Dan itu mungkin ya secara medis kita bicara. Cuma diputusin doang. Tapi artinya apa? Resikonya bentar kalau ini diputusin waktu lagi diam kelihatan lebih panjang. Waktu lagi ereksi dia nggak bisa seperti itu lagi. Iya. Dia hanya begini atau begini malah ke bawah. Lucu nggak? Jadi kalau ngacaknya begini. Yang panjangnya dicopot ya? Iya. Karena tiangnya copot. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kedua, dipasang prostesis di dalamnya. Apa tuh? Ada alat bantu taruh dalamnya jadi dia lebih panjang. Tapi ketika dia lebih panjang memang karena tidak sampai di kepalanya kadang-kadang itu batangnya gede kepalanya kecil. Tetap segitu. Terus kemudian alternatif ketiga ada namanya seperti di vakum lah begitu. Ada alat baru tambahan. Pompa kayak gitu ya? Ya, dipompa. Itu untuk masalah panjang. Nah, kedua untuk masalah girth atau lebar. Jadi kan ada yang penisnya pendek tapi kecil, lingkarnya kecil. Ada yang panjang tapi kecil. Ada yang pendek tapi gendut. Ada yang panjang tapi gendut. Macam-macam ya. Macam-macam. Nah, itu bisa laki-laki itu bisa diisi volumenya jadi lebih gemuk itu dengan lemak tubuh. Permanen itu? Atau kalau gimana? Lemak tubuh bisa relatif permanen. Oh oke. Ya, jadi
di liposuction dulu, nanti lemaknya dimasukin lagi ke dalam. Lipofilling gitu namanya. Oke. Atau kedua pakai namanya hyaluronic acid. Jadi disuntikin hyaluronic acid. Nah, ini semua yang ngerjakan adalah dokter spesialis bedah urologi. Oh, khusus ya? Tidak hanya dokter bedah, tapi bedah urologi. Bedah urologi, karena dia butuh keterampilan khusus, dia butuh teknik yang khusus, alat-alatnya khusus. Dan di Indonesia pun nggak terlalu banyak yang bisa mengerjakan ini. Oh gitu? Karena memang perangkatnya mahal sekali. Perangkat. Jadi yang banyak melakukan ini justru di luar negeri seperti di Singapura, di Malaysia, bahkan di Filipina. Nah, kalau di Indonesia bisa dengan hanya 1-2 macam alternatif saja. Tapi apakah di sini bisa seoptimal seperti di luar negeri? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan alat yang boleh masuk sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Oh, memang ada aturannya juga ya? Iya. Atau belum diatur mungkin, jadi nggak bisa masuk? Karena di sini ada masalah dengan bea masuk perpajakan. Ya, pemerintah memang ingin mendapatkan penghasilan dari pajak. Tapi ketika alat kesehatan dipajak dengan sangat mahal, tentunya teman-teman dokter di sini ketika tanda kutip menawarkan jasa ini, harganya tidak bersaing. Iya. Ya kan? Berat di ongkos ya. Jadi berat di ongkos. Makanya banyak yang melakukan ini pergi ke luar negeri. Iya. Gitu. Tapi kalau bisa apa enggak? Bisa. Nah, tapi kalau tadi dengan alat itu, apakah memperpanjang alat vital itu hasilnya optimal? Enggak selalu. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Dengan medis dan alat yang benar pun enggak selalu. Enggak selalu. Justru lebih bagus yang natural. Biar juga tidak panjang. Kalau keras kayak timun kan tetap maksimal. Natural tuh maksudnya tidak diapa-apain, tapi tadi dengan lifestyle yang bagus, makanan dan sebagainya, olahraga dan gitu ya. Apalagi nih teman-teman, terutama ini edukasi ya videonya. Jadi yang di luar sana pengen membesarkan atau memanjangkan itu ternyata kan bukan tuntutan dari wanita ya, gitu ya. Dan yang tradisional yang pernah kita dengar itu kan kita juga rata-rata dengar dari cerita ya, cerita, berita dan sebagainya. Nah ini cerita luar biasa nih yang disampaikan Dr. Paidon. Dan tadi ternyata dengan ahli di bidangnya yaitu bedah urologi dan alat yang mungkin modern dan mahal juga belum tentu optimal, gitu ya dok ya. Oke. Cuma memang pada beberapa orang bisa paling tidak membuat ada rasa sense of security, karena kayak seperti ini dulu di Indonesia tahun 80-an itu memang Pak Harto waktu itu membantu mengkondisikan operasi ini untuk para prajurit tentara yang mengalami masalah di alat vital akibat masalah tempur dulu. Oh gitu. Di tim-tim dulu. Tapi udah 40 tahun lebih tidak ada kemajuan yang signifikan untuk urusan itu. Dan perusahaan yang bisa membantu perangkat ini pun di Indonesia masih terbatas. Nah mungkin nanti suatu saat podcast sama teman saya yang spesialis urologi lah, supaya berita ini bisa lebih banyak mungkin sampai pada pengambil keputusan, supaya membantu kita bukan hanya untuk masalah dokternya ya, tapi justru kan untuk masyarakat. Dan supaya devisa kita tidak lari keluar ya. Iya dong. Gitu. Mungkin banyak yang melakukan, bisa jadi kita nggak pernah tahu ya. Tapi di luar gitu di luar, bukan di Indonesia gitu. Ini kalau teman-teman saya yang spesialis urologi cerita banyak praktek ini malah dikerjakan seperti di Thailand, kemudian di Filipina, Singapura, Malaysia. Sementara di kita nggak bisa gitu karena keterbatasan perangkat. Jadi kalau mau dipanjangin bisa nggak? Bisa. Mau digendutin bisa nggak? Bisa. Gitu. Tapi ada resikonya. Dan kedua memang harus dikerjakan oleh seorang spesialis bedah urologi. Oke. Ya, supaya jangan kecewa dan juga jangan berharap terlalu tinggi. Iya, apalagi tadi masuk ke ranah tradisional ya, yang kita belum tahu mekanismenya dan belum terbukti secara ilmiah gitu ya dok ya. Mungkin bisa, tapi saya tidak tahu, tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diuji, tidak pernah. Mungkin bisa, saya juga tidak menutup kemungkinan. Kayak misalnya dulu kan orang kan mandang sebelah mata sama jamu kan. Ternyata jamu memang bisa untuk membantu, tapi dengan cara-cara tertentu kan begitu. Sehingga ketika orang lain pakai kan sama. Hasilnya bisa memberikan dampak yang baik buat kesehatan. Oke. Luar biasa sekali Dr. Paidon nih. Saya sampai mungkin selama podcast di Merah mau kasih bicara mengenai hal yang
mungkin banyak dianggap orang sebagian besar tabu ya mengenai alat vital. Tabu tapi nyari bro. Tapi nyari, buktinya follower atau subscriber Dr. Paidon ini luar biasa sekali. Ada YouTube channelnya, mungkin diikuti oleh pria-pria yang bermasalah. Tapi saya juga mengikuti. Artinya belum tentu pria yang mempunyai masalah seksual. Saya tidak ingin terjadi ngikutin dari awal dong, supaya tidak terjadi disfungsi ereksi atau apapun gitu ya. Mempertahankan fungsi lah. Mempertahankan fungsi ya. Jadi ini teman-teman ya, yang dokter itu adalah Dr. Paidon nih, narasumber saya, bukan saya dokternya berbeda, ini dokter gitu ya. Saya di teknologi informasi. Jadi nanti di komen silahkan kita akan teruskan ke Dr. Paidon. Jangan sampai Dr. Demul. Kok saya tidak bisa naik? Nah itu dokter, beda lah gitu ya. Jadi jangan salah nih, narasumber saya luar biasa yang merupakan edukator kesehatan alami. Dok, ada yang disampaikan terakhir nih bagi audiens kita? Ya, menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda, kecuali diri Anda sendiri. Dan saya mau ngasih ingat ada namanya point of no return, titik di mana kita tidak bisa kembali. Jadi lebih baik memelihara kesehatan kita, kebugaran kita, dengan kesadaran penuh bahwa itu menguntungkan buat semua aktivitas kita, sehingga apapun yang Anda mau kerjakan bisa memberikan hasil yang baik. Dan kemudian jika Anda urusannya adalah untuk punya kesehatan seksual yang optimal, iya tentunya adalah Anda harus menjaga kesehatan dan kebugaran. Satu ilustrasi tambahan adalah begini, Kang. Jadi, seks itu sama dengan aktivitas olahraga. Jadi, jika seseorang pengen punya performance yang maksimal di ranjang, ya dia harus punya performance yang maksimal di lapangan. Itu selaras, ya. Sehingga Anda tahu ketika Anda pengen punya performance yang maksimal, mulailah rutin berolahraga, mulailah memilih makan sehat, sebab itu penting buat Anda. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Amin, amin, amin. Luar biasa sekali. Kalau mau tahu lebih detail mengenai kesehatan seksual, kemudian bagaimana cara kita untuk hidup lebih sehat dengan pola makan, pola hidup, olahraga dan sebagainya, jangan lupa subscribe, like, dan follow ya, atau ikuti channelnya Dr. Paidon. Apa Pak? Ini Dr. Paidon. Dr. Paidon ya? Dr. Paidon, DOKTR, Dr. Paidon, PHAIDON. Oke, jangan lupa ya subscribe juga, lihat di sana banyak sekali edukasi terkait dengan kesehatan, terutama kesehatan alami. Terima kasih Dr. Paidon. Salam sehat. Ya, Sukses.